Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, Pak, Bapak pakai gunting apa sih? Dan gergajinya gergaji apa untuk motong cabang-cabang kopi yang besar-besar seperti itu ya? Oke, kan kita bahas sahabat tadi ya. Mohon maaf telah saya request. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama sih, sudah lama, tapi baru juga sih saya beli gunting, jadi kebetulan ya udah saya kontenkan ya. Oke, baik sahabat tani, ini dia. Ini yang sudah biasa saya pakai sahabat ya. Gunting yang waktu itu sudah tidak layak pakai lagi ya, sudah tidak layak pakai. Entah ada di sini, oh nggak ada, tinggal di rumah ya. Waktu itu sudah tidak layak pakai lagi ya, dan sudah banyak sih bau-baunya berlonggaran, dan sudah sering kita setel-setel masih juga itu ya, rusak gitu. Dan gunting yang sebelumnya itu memang sih sebenarnya sudah lama ya, sudah 7 tahun kalau nggak salah saya, 7 tahun gitu sahabat. Jadi yang saya pakai itu sahabat ya, gunting seperti ini kan sama ya seperti di kote-kote sebelumnya. Sering sahabat tani yang nonton channel saya ini pasti sering melihat gunting yang seperti ini. Oke, jadi sahabat tani, saya memakai gunting itu mereknya Haston seperti ini, Haston Super ya, pruning shears gitu ya, premium quality. Nah seperti ini. Nanti kita akan bahas juga masalah gergajinya ini sahabat, dan masalah ketahanan gergajinya ya, seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu dulu sahabat. Kita bahas dulu masalah gunting. Oke, saya buka dulu sahabat. Tuh. Kita buka sebentar ya. Susah, ribet ya satu tangan. Oke, udah terbuka ya. Udah terbuka dia tuh, pakai gigi ya. Oke, baik sahabat tadi. Jadi saya di sini tidak promo, jangan salah paham nanti dikira saya promo, enggak ya. Saya berbagi pada sahabat tani yang sering saya pakai, yang memiliki daya tahan ya sahabat tadi. Jadi ini dia Haston ya. Haston sudah ada top brandnya juga ya, super brand juga sudah ada. Nah ini sudah berpengalaman 50 tahun sahabat. Nah jadi kalau menurut saya 7 tahun 6 tahun itu sudah luar biasa bagi saya. Kendaraan aja, mobil baru kok kita beli sudah usianya nanti 6-7 tahun, kayak sudah pastilah ya banyak PR-nya ya. Kalau nggak rusak besar, rusak kecil ya, tergantung lagi pada pemakainya sahabat. Kalau saya sendiri pakai sih, setelah saya pakai untuk pruning, pemangkasan, itu saya nanti akan jaga dan rawat gunting ini sahabat ya. Yang paling penting itu dijaga itu ini sahabat ya, bautnya ini penting kali. Dan ini karena ini saya rasa semua gunting mengalami penyakit yang namanya longgar baut ya, bautnya longgar gitu, akibat kadang memotong dahan yang tidak sesuai dengan dengan gunting ini gitu. Misalnya cabang atau dahan yang terlalu besar, jadi kita paksa ya, memang putus sahabat, dengan ini putus juga, tapi ya itu nanti resikonya ini ya, longgar ya, seperti itu sahabat ya. Dan juga untuk pengalaman gunting ini seperti saya bilang tadi udah 50 tahun, dan pertama kali saya merantau menjadi petani kopi Arabica ya, dari petani sawit saya merantau menjadi petani kopi Arabica. Saya tidak pernah beralih dari merek yang seperti ini sahabat, merek Haston ya. Saya tidak pernah beralih, yaitu tadi karena kita sudah merasakan ya. Sebenarnya kan semuanya itu kan tergantung dari kenyamanan selera kita ya, mana yang nyaman ya udah itu yang kita beli. Tapi kalau sahabat tadi bertanya pada saya, selera saya untuk gunting ya itu ini ya. Walaupun kita tengok di online sangat banyak sekali gunting-gunting yang modern ya, berbagai macam model ya, tapi saya tidak mengatakan gunting-gunting yang lain itu tidak bagus sih, bukan seperti itu ya, jangan salah kaprah ya. Nah, saya cuma berbagi dengan gunting kebiasaan yang saya pakai. Nah ini sahabat ya. Nah dan oke, masalah pengalaman ya sudah tahu ya, 50 tahun pengalaman ya. Dan sahabat tani perlu tahu juga nih, hati-hati ya. Ada juga yang KW mirip tapi ada perbedaan sahabat tani ya. Ini saya beli ini sahabat tani, ini yang bisa dibilang super ya, bagus lah ya. Kita kalau beli gunting tuh jangan yang biasa-biasa, nanti biasa-biasa tuh cepat rusak. Akhirnya kan terpaksa juga cari yang baru ya, yang original gitu kan. Nah saya makanya beli yang original. Ini kalau di tempat kami harganya sekitar 160 ribuan sahabat. Yang KW ada juga, yang KW itu harganya
40 ribuan biasanya sahabat tani. Nah ya, jadi kalau sahabat tani mau yang awet, ya udah gunting yang sesuai harga ya kan, ada harga ada rupa, ada harga ada kualitas kan gitu sahabat tani ya. Nah yang terpenting sahabat tani, sebenarnya mahal ataupun murah sebuah gunting itu tergantung dari perawatan sebenarnya. Misal setelah kita pakai ya, kita berikan minyak di sini kan gitu supaya tidak karat. Nah ya, kalau nanti sini ada sedikit kelonggaran, ya namanya alat kalau udah termakan waktu kan sudah pasti nanti akan ya namanya tuh di sini dol ya, kok bahasa kami dol atau los gitu ya. Nah itu ya udah, ini kita perlu kencangkan ini juga. Seperti itu sahabat. Oke, kita coba buka ya, kita coba buka ini seperti cara buka ya tuh. Nah terus bagian ini kita lipat ini sahabat, ini kita lipat. Masih PW dia sahabat ya, masih perawat jadi keras ya seperti ini. Nah seperti ini dia sahabat. Oke ya, namanya barang baru ya, kok make pasti enak kali ya sahabat ya kan, enak pastinya. Oke, ntar lagi kita akan praktekkan ya. Oke, kita akan bahas masalah gergaji kopi merek ini ya, Osiris sahabat. Oke, merek Osiris. Nah, cuma kalau kita beli gergaji ya itu tadi sahabat, tempat naruh gergajinya itu ya seperti parang kan ada itu ya, kantong parangnya gitu ya. Kok gergaji ini nggak ada kantongnya, mungkin harus tempah sendiri. Nah ini juga baru saya beli sahabat. Oke, baru saya beli. Dan masalah ketajaman ya, sangat tajam sahabat. Nah yang gergaji waktu itu gergaji lipat ya sahabat ya, saya itu sebenarnya coba-coba beli sahabat, tapi kalau saya perhatiin ya kurang awet sahabat ya, kurang awet dalam artian banyak tingkah. Itu biasa di bagian lipatnya itu banyak kali tingkahnya sahabat, kadang-kadang macet, kadang-kadang sedikit karat udah nggak bisa lagi dibuka gitu sahabat. Makanya saya beli yang kayak gini, ini nggak perlu lipat, jadi bekarat pun dia tak apa-apa. Nah ini juga perawatannya gitu juga sahabat, oleskan minyak kalau kita sudah nggak pakai lagi kan gitu. Sama seperti ini juga ya, dioles minyak sahabat. Sebenarnya tergantung perawatan semuanya. Oke, dari pengalaman ya, sebelum saya beli gergaji lipat itu sahabat, sebenarnya saya lebih suka ini, cuma waktu itu sudah terlanjur beli, nggak dipakai sayang kan, ya udah saya paksa beli aja kan gitu. Tapi itu udah saya museumkan, udah saya buang sahabat ya. Karena apa? Tidak memuaskan, kadang suka nyangkut sahabat ya. Itu waktu membuka lipatannya itu susah juga gitu. Kalau ini nggak perlu sahabat. Nah seperti ini. Kalau masalah ketajaman sama sahabat ya, ini memang sangat tajam, bagus sekali sahabat ya. Nantilah akan kita uji sahabat ya, akan kita uji cabang-cabang besar ini cocok ini pakai ini sahabat ya. Kalau ini sahabat, kalau cabang besar juga cocok, tetapi resiko ini rusak sahabat, kan sayang ya. Jadi untuk cabang besar, dahan besar itu pakai ini. Kalau cabang kecil, ranting-ranting itu pakai ini ya sahabat ya. Mohon maaf ini tidak bermaksud mengajari sahabat ya, tapi mana tahu ya kan, mana tahu ada pemula nanti yang baru belajar bertani kan, ini pasti penting ini untuk pemula. Untuk senior ya jangan nonton. Oke baik sahabat tani ya, ini akan kita uji ya, kita akan uji, kita bagikan cara pemakaiannya ya supaya awet ya sahabat ya. Dan ini kalau dilihat-lihat ya, kenapa saya suka pakai ini, bobotnya ringan sahabat, bobotnya ringan, kita kantongin pun ringan ya, tidak ada masalah gitu. Ada juga sebagian sih guntingnya berat gitu ya, berat kalau kita ngantongin, wah bisa-bisa sobek itu kantong kita. Seperti orang mengalami kanker ya, kantong kering ya seperti itu. Oke baik sahabat tani, ini guntingan seperti ini sangat cocok digunakan untuk yang yang seperti ini. Ukuran seperti ini sangat cocok ya, seperti ini. Nampak nggak ya? Nah seperti ini sangat cocok ya sahabat. Nah dan yang seperti ini misalnya ya, itu kuat sahabat, kuat. Dan yang jangan itu yang seperti ini jangan ya, seperti ini tugasnya gergaji, bukan tugas gunting. Nah kebanyakan kita memaksa diri seperti ini tuh, nanti ini rusak, gunting ini bakal rusak nanti sahabat ya. Jadi sudah sesuai pada kapasitas masing-masing sahabat. Oke, nah seperti ini bisa juga ya, seperti ini. Nah seperti ini tuh, enak kali sahabat ya. Kalau masih baru ya kayak gitu.
Oh, enak kali makainya tuh. Sedikit tekan langsung tup ya, putus tuh. Ya. Oke. Nah, seperti ini bisa. Nah, tapi motongnya sahabat, motongnya ini perlu tahu nih, motongnya jangan lurus, harus nyamping sahabat. Tuh. Kenapa? Kalau dia menyamping kita potong sahabat, ininya itu bautnya ini kuat, tidak bakal rusak. Nah, yang bikin rusak itu karena lurus seperti ini lurus ya, seperti ini jangan ini, nih nggak boleh, cepat rusak tapi miring sedikit gini, tuh ya, biar awet loh. Nah, tapi kalau untuk ukuran segini cabang ini jangan pakai gunting, rusak dia, ya, paham ya? Oke, sekarang kita tes untuk gergajinya. Oke, saya ambil dulu ya. Oke, baik sahabat tani, saya bingung nih mau praktek yang mana, soalnya apa ya, sudah pada berpangkas nih kopinya, sudah pada kena pruning ya. Jadi gini aja sahabat, saya beritahu aja pada sahabat tani contoh-contoh cabang-cabang untuk gergaji ini, itu yang seperti ini, yang besar-besar seperti ini. Itu lawannya ini sahabat ya, jangan dikasih gunting. Kalau lawannya gunting nanti tekor guntingnya, memang putus, cuma gimana ya, rusak guntingnya untuk apa ya. Jadi semuanya sudah punya kapasitas masing-masing. Kalau seperti ini tuh lawannya ya gergaji seperti ini ya, pokoknya besar-besar seperti itu sahabat, gampang aja kok ya. Bingung saya mau praktek yang mana nih sahabat ya, itu kebun orang nanti marah orang pula ya kan. Oke, seperti ini. Kalau di mana lagi mau saya kurangi sahabat, saya kurangi ya habis lah ini. Walah, ya udahlah, nggak apa-apa lah, setidaknya ini menjadi teori dan masukan tuh sahabat tani ya. Gergaji yang seperti ini yang paling bagus dari pengalaman saya ya, ketimbang gergaji lipat. Gergaji lipat banyak tingkah sahabat, cepat apa, kalau udah berkarat itu lipatannya keras gitu ya, begitu kita buka dari lipatannya nggak bisa, kadang nyangkut ya, kadang-kadang ya begitulah sahabat, banyak sekali masalahnya ya. Oke, saya rasa hanya itu aja sahabat tani, semoga bermanfaat. Saya mau pulang dulu lah ini ya, cuaca pun tidak mendukung sahabat ya. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.